Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih, muridnya Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa-masa akhir hidupnya beliau bercerita, sewaktu-waktu ketika usia saya sudah tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali bepergian menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada keperluan juga di sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau melanjutkan cerita, begitu tiba di sana, waktu itu waktu Isya. Saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah pun bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kamu mau ngapain di sini, wahai orang tua?" Marbot masjid ini tidak tahu kalau beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan juga sangat zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah sangat terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya hanya ingin istirahat, saya musafir." Kata marbot, tidak boleh tidur di masjid. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong oleh marbot masjid itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikuncinya pintu masjid itu. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot tadi pun datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, wahai orang tua?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu sang marbot berkata lagi, "Di dalam masjid enggak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir kembali. Kata Imam Ahmad, "Saya didorong-dorong sampai di jalanan." Di samping masjid ada penjual roti. Rumahnya kecil, selain sebagai tempat tinggal, sekaligus juga sebagai tempat untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan. Sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi, ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Wahai orang tua, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." "Baiklah," kata Imam Ahmad. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku yang khas. Kalau Imam Ahmad mengajaknya bicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil terus-menerus melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat memberi garam, astagfirullahaladzim. Memecah telur, astagfirullahaladzim. Mencampur gandum, astagfirullahaladzim. Dia senantiasa mengucapkan istighfar, sebuah kebiasaan yang mulia. Al-Imam Ahmad terus memperhatikannya. Lalu Imam Ahmad memberanikan diri bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan kebiasaan yang mulia ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, wahai orang tua. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya melakukannya." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat atau keinginan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta langsung diijabah oleh Allah."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian penjual roti itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih ada satu yang belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, apa itu? Kata penjual roti, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan, ternyata karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat kaget, memuji Allah. Ternyata orang tua yang berada di depannya saat ini adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad sambil bertasbih dan mengucap syukur, Subhanallah, Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.